Nggak bisa, ibu harus visum sekarang juga, BAP juga sekarang juga. Jadi itu saya bener-bener udah ngikut aja, saya nggak bisa mikir. Ya Allah, alhamdulillah kalau saya mati dalam keadaan Islam, saya bilang gitu. Pertama ke Mualaf Center dulu. Mualaf Center itu saya ceritakan ketertarikan saya tadi gitu ya, sama sekali belum belajar. Kemudian alhamdulillah pembinanya itu menjelaskan tentang tauhid, rukun iman, rukun Islam. 3 jam itu dokter, dari jam 9 sampai jelang zuhur itu dijelaskan, itu air mata tuh ngalir terus kayak di hati konfirmasi bahwa ini yang benar, gini, ini Allah yang benar. Dibilang kalau masih bergantung pada seseorang atau sesuatu gitu ya untuk hadir ke dunia dan sebagainya, apakah itu bisa disebut Allah gitu kan? Terus kalau Allah itu kan harus apa ya, bebas dari semua sifat-sifat makhluk gitu ya. Baiklah, kita akhiri sesi pertama ini dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Umi Irena, semoga sehat selalu dan semoga apa yang disampaikan Umi menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat diamalkan oleh kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya. Selanjutnya kita masuk pada sesi yang kedua. Ini talk show ceritanya dengan Dr. Gigi Karissa. Dr. Gigi Karissa sudah standby? Sudah. Ya, iya Bapak Ibu, adik-adik teman sejawat, jamaah kajian dakwah inspiratif yang dirahmati Allah. Saya rasa mungkin sebagian dari jamaah sini ada yang sudah mendengar kisah Dr. Karissa. Panggilannya Dr. Ica ya. Ya, ya. Tetapi kita tidak semua selalu aktif di sosmed ini Dokter Ica, sehingga belum ada yang belum mengenal Dokter Ica, termasuk saya agak kuper memang di sosmed itu. IG punya, FB tapi bertahun-tahun nggak tahu, 10 tahun saya nggak pernah buka. Terus YouTube jarang sekali dibuka kalau belajar tentang sel-sel, tentang patogenesis penyakit, kayak gitu ceritanya jarang buka-buka tentang itu ya. Dan saya baru tahu beberapa minggu belakangan ini ya, bahwa ada teman sejawat kita Dokter Gigi yang sedang viral. Dokter Ica, karena keputusannya untuk memeluk Islam, jadi bukan convert ya, revert to Islam ya. Mulai dari hidayah yang dirasakan datang yang saya dengar di saat awal pandemi, lalu ujian-ujian yang terjadi dalam proses revert to Islamnya ini, lalu bagaimana kejadian yang kurang-kurang mengenakan itu, sampai Dokter Ica dapat melewati semuanya, dan sekarang bagaimana perkembangan hidup dan dalam pekerjaannya, dalam lingkungan masyarakat, dan bagaimana dalam keindahan Islam. Nah, sebelum kita berbincang-bincang dengan Dokter Ica, mungkin sedikit dari saya jika kita membaca kisah para mu'alaf ya. Keputusan untuk memeluk Islam itu kadang tidak sepenuhnya dilandasi oleh pertimbangan logika. Kalau saya dengar ya, proses memeluk Islam ini ada yang dengan keputusan cepat, ada yang mengikuti kata hati, hanya membaca satu ayat, satu surat dari kitab suci Al-Quran langsung
gitu ya, dapat hidayah. Terus saya dengar juga ada yang lewat mimpi dan sebagainya. Dan ada juga keputusan yang masuk Islam itu perlu waktu yang lama, prosesnya panjang bertahun-tahun, mempelajari Al-Quran dulu gitu dan sebagainya gitu. Nah, kita ingin tahu bagaimana dengan Dokter Ica, ya. Jadi baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita berlanjut pada sesi kedua ini dengan Dokter Karissa Gladi yang telah menemukan hidayah ilahi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Sehat-sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya dengar nih Dokter Ica ini yang sudah mendengar mungkin ya, sangat inspiratif, orangnya tough, tegar, kuat gitu ya. Gitu. Pertanyaan dari saya nih, kita memulai talk show ya, sebelum hidayah itu datang gitu ya, awal mendapat hidayah ceritanya, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada keluarga dokter dan agama sebelumnya gitu ya. Mungkin bisa digambarkan sedikit bagaimana latar belakang dokter dan keluarga, siapa dan bagaimana Dokter Ica sebelum masuk Islam, lalu apakah dokter ada atau tidak ada keraguan dari agama yang dianut sebelumnya, apakah melihat ada persamaan dan perbedaan antara kitab suci Al-Quran dengan kitab lain yang pernah dipelajari gitu ya. Di pertanyaan-pertanyaan itu bukan bermaksud apa-apa, Dok, ini hanya menjadi bagian dari kita dakwah ya, untuk menyampaikan mengapa sekarang Islam yang diyakini oleh Dokter Ica ini dan para mu'alaf lainnya, Masya Allah, merupakan jalan yang benar gitu. Silakan, Dok. Ya. Terima kasih, Dokter Ina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ini Umi ini saksi hidupnya saya, dokter. Ya. Nanti bisa dikonfirmasi, kuatnya juga karena dukungan dari Umi juga gitu. Jadi bisa dikatakan gitu. Oh iya, ini saya juga senang menyapa senior ya, guru-guru saya juga. Saya kebetulan kemarin skripsinya tentang OM, dokter. Oh gitu. Bagian kita nih. OM itu oral medicine, ilmu penyakit mulut, Umi. Itu tentang sariawan, tentang kanker mulut, tentang jadi selain gigi gitu kan, kita di mulut kan ada jaringan-jaringan lunak gitu ya. Itu alhamdulillah. Oke. Betul, itu saya waktu itu ngambil judul manifestasi oral pasien gagal ginjal kronik. Oh ya, orang gagal ginjal di mulutnya ada seperti putih-putih gitu. Itu namanya stoma titik Umi. Bagus sekali ya. Kata Umi nggak ada yang kebetulan ini, alhamdulillah. Ini di sini ada banyak residen itu yang mahasiswa yang sedang ambil spesialis dokter penyakit mulut, Umi, dari Papua sampai dari Sumatera sampai Papua di sini ada, Umi. Alhamdulillah. Iya. Silakan Dokter Ica dilanjutkan. Iya gitu. Jadi alhamdulillah ya. Jadi saya ingat betul tuh Umi waktu itu bilang ya, bahwa sebenarnya kita itu setiap bayi yang baru lahir itu kan dalam keadaan fitrah ya sebenarnya sebagai seorang muslim, tapi orang tua kita lah gitu yang menjadikan kita Nasrani, Majusi gitu ya. Di situ saya tadi kaget gitu ya, sempat kaget juga. Oh ya, berarti bukan convert tapi revert gitu, karena memang kondisinya saya dari lahir orang tua itu non muslim, kemudian remaja itu saya lingkungannya betul-betul yang gereja itu wajib gitu ya, sekolah minggu atau kalau di kita itu TPA itu wajib gitu. Kemudian menghafalkan ayat-ayat juga itu wajib gitu di keluarga gitu ya. Kemudian beranjak remaja saya aktif melayani juga gitu, mulai dari penerima tamu aja mungkin gitu, atau yang bantu-bantu ngajar yang sejenis TPA-nya itu ya gitu, sekolah minggu namanya. Kemudian udah dewasa itu dipertemukannya juga dengan suami itu di gereja juga. Beliau dari tadinya pemain musik, kemudian sekolah teologi, dipercayakan jadi hamba Tuhan ya gitu, dan mau nggak mau saya dampingi beliau juga gitu. Kemudian
masuk ke kemarin pandemi awal-awal Maret itu 2020, saat kita lagi digerakkannya masih 3M ya, selalu memakai masker, rajin mencuci tangan dan menjaga jarak, ya nggak boleh salaman dulu. Nah itu entah kenapa itu saya melihatnya kok hari-hari ini kita seperti orang Islam ya. Waktu itu saya nggak sengaja ketemu perempuan muslim yang memakai niqab gitu di kantor di balai kota di dekat Masjid Fathahillah itu. Saya cerita yang biasanya saya terus terang mohon maaf memandangnya sebelah mata ya, yang berpenampilan seperti itu, hari itu seperti Allah begitu memuliakan wanita ini gitu, sampai saya bilang iya ya, saya lihat beliau nggak mau salaman, ketemu temannya yang bukan mahram itu nggak mau jabat tangan gitu. Kok kita kayak gitu ya? Kok ajaran yang sudah ada dari lebih dari 14 abad lalu kok hari ini kita lakukan gitu kan. Bahkan kalau kita kayak gerakan wudhu kita itu kalau kita masuk OKA mirip banget gitu kan, gitu ya, yang WHO baru tetapkan kapan gitu ya, tahun 1900-an mungkin ya itu, tapi di Al-Quran sudah dijelaskan bahwa caranya cuci tangan itu dari sini ke sini gitu ya, bukan sebaliknya gitu. Masya Allah gitu. Jadi dari situ sih muncul ketertarikan untuk manfaat wudhu apa, yang dibersihkan apa aja. Terus kan sempat juga ada artikel waktu corona itu seorang dokter bilang kalau sebenarnya virus corona itu nggak langsung masuk ke dalam tubuh kita, tapi 3-4 jam ada di rongga hidung kita mungkin atau di yang lainnya. Nah terus kalau kita bisa jaga wudhu ya 3-4 jam itu insya Allah gitu, sampai dibilang dokter itu katakan mungkin orang Islam orang yang terakhir kena corona dibilang gitu. Jadi saya masa sih gitu ya, terus sampai saya cari-cari emang sholatnya jam berapa aja sih. Oh ya ada subuh, terus tapi kan ke zuhur jauh lebih dari 3-4 jam. Saya baru temukan lagi ada duha gitu di antara subuh dan zuhur gitu. Kemudian ada asar, ada maghrib, ada isya. Deket maghrib sama isya cuma sejaman gitu kan. Terus kan jauh lagi tuh isya ke mana, ke subuh gitu kan, bisa kena lagi saya pikir gitu. Enggak, ternyata ada lagi sholat witir, ada sholat tahajud gitu ya, belum sholat sunnah lainnya. Jadi di situ saya mulai tertarik. Kemudian saya tertarik manfaat gerakan sholat gitu. Saya pikir cuman yang sujudnya aja gitu kan, kita udah sering dengar kalau aliran darahnya langsung ke otak, itu jarang sekali. Kalau kita mungkin nggak bersujud ya 24 jam mungkin nggak ada aliran darah langsung ke otak gitu. Tapi Masya Allah gitu, ternyata lebih dari itu gitu, ternyata duduknya aja itu ngaruh ke sistem reproduksi dan sebagainya. Jadi berawal dari situ ya, lebih ke manfaat medis dokter, tapi belum ke sampai fadilah keutamaannya gitu. Tapi keren banget ya gitu, lebih ke gitu. Insya Allah. Ya, jadi sebetulnya saya pribadi juga mikir setelah pandemi ini gitu ya, dulu pernah ada teman saya yang pakai kop gitu ya, pakai cadar, kalau ke pasien bagaimana ya, kalau ini bagaimana ya gitu. Gitu. Jadinya tapi setelah pandemi ini loh kok justru kita dipaksa istilahnya gitu dalam tanda kutip untuk seperti teman-teman seperti ini gitu ya. Jadi ya itulah Allah menunjukkan kekuasaannya. Jadi Dokter Ica subhanallah hidayahnya dari situ berawal ya dok. Jadi di pandemi ini, awal pandemi ya, Masya Allah. Jadi dokter nggak ada, maksudnya apakah belum melihat ya persamaan perbedaannya antara Islam dengan agama lainnya di awal-awal gitu, belum ya dok? Ada keraguan gitu, belum ada ya? Ya. Jadi cuman mungkin sepanjang seingat saya gitu ya, waktu kecil orang tua saya sempat tanya, waktu sudah menikah pun saya suka diskusi sama suami juga gitu kan. Kebetulan kan kalau dari suami dan keluarganya itu sekolah teologi, jadi buku-buku Islamologi, Al-Quran maupun kitab-kitab lain tuh ada di rak buku gitu ya. Terus kita juga kadang diundang juga, ayo ikut gitu kan kelas Islamologi dan sebagainya. Tapi saya tuh kayak waktu dulu tuh kayak nggak benci dengan Islam, tapi itu lebih ke nggak mau tahu dislike lah gitu. Kayak Umi tadi ya, jadi dislike gitu ya mungkin ya, karena emang dengar banyak berita gitu ya dok. Jadi like and dislike apa ya. lebih ke aja dengan yang
sebelumnya, jadi Ya. kayak nggak ngapain belajar yang lain gitu. Iya, iya. Itu seperti itu ya, mungkin Ya. betul ya dibilang di Al-Quran juga kan, kalau maksudnya sebenarnya kebenaran itu udah ada, cuman mungkin mata saya masih ditutup, hati saya ditutup, telinga saya ditutup gitu. Jadi kayak nggak ngerasa kalau dibilang saya menyembah mungkin dibilang nggak menyembah Allah yang satu gitu ya, nggak ngerasa gitu gitu kayaknya kayak gitu gitu ya. Iya. Dan waktu itu baru di situ saya sering tanyanya adalah ini dokter, kalimatnya bagaimana kita tahu kalau agama kita ini tuh benar gitu. Ya, Itu kok yakin banget kalau agama kita ini yang paling benar gitu, gimana kalau ternyata ujungnya salah? Itu yang sering jadi pertanyaan saya, seingat saya waktu itu. Baru kemudian saya lumayan 2 minggu dokter, ada yang bilang cepet banget gitu ya. 2 minggu itu saya memutuskan pertama ke Mualaf Center dulu. Mualaf Center itu saya ceritakan ketertarikan saya tadi gitu ya, sama sekali belum belajar. Kemudian alhamdulillah pembinanya itu menjelaskan tentang tauhid, rukun iman, rukun Islam. 3 jam itu dokter, dari jam 9 sampai jelang zuhur itu dijelaskan, itu air mata tuh ngalir terus, kayak di hati konfirmasi bahwa ini yang benar gini, ini Allah yang benar. Dibilang kalau masih bergantung pada seseorang atau sesuatu gitu ya untuk hadir ke dunia dan sebagainya, apakah itu bisa disebut Allah gitu kan. Terus kalau Allah itu kan harus bebas dari semua sifat-sifat makhluk gitu ya. Jadi berbekal cuma 3 jam itu, kebenaran tauhid itu, saya kayak mantap gitu dokter untuk syahadat gitu. Walaupun memang di akhir itu pembina bilang nanti kalau dokter udah belajar lebih yakin mau diulang di masjid dengan saksi yang lebih banyak silakan. Tapi nggak tahu hari itu ada keyakinan bahwa ini juga udah formal kok, udah di hadapan Allah gitu. Jadi yang nggak ada no turning back lagi gitu ya dok ya. Itu jadi setelah itu baru habis ini gimana gitu. Cuman mikirnya ya udah, berarti udah dikenakan kewajiban sholat, jadi sholat itu yang harus kita perjuangkan gitu. Iya. Jadi proses yang cukup cepat juga gitu ya dok. Ini jadi tadi saya cerita bahwa teman-teman mu'alaf ini banyak ceritanya gitu, kisah-kisahnya dari yang dalam jangka waktu pendek sampai panjang bertahun-tahun. Masya Allah dokter Ica ini waktu pendek ya diberi hidayah yang luar biasa, nikmat hidayah gitu ya, tapi nggak mikir ada tantangan gitu dari keluarga dan sebagainya gitu. Dokter Ica silakan, maksudnya ya kita sudah dengar sedikit, tapi mungkin dari dokter Ica sendiri tantangannya apa sih, apa yang dipikirkan gitu sampai sekarang kok sampai semakin solehah, semakin yakin gitu. Silakan. Dokter, ya kalau ngomong tantangan ini yang paling tahu Umi ini dokter. Pasti. Umi di Irena Center itu ya dokter Ica ya, sempat di sana ya. Masya Allah Umi. Itu Allah semua ya dokter. Jadi saya nggak pernah membayangkan gitu ya jalannya akan seperti ini gitu. Jangankan orang lain terheran-heran gitu ya, kok yang kenal saya gitu ya, kok bisa jadi seperti ini. Apakah karena banyaklah asumsinya gitu ya, penyebabnya gitu. Jangankan orang lain heran, saya sendiri heran kok waktu itu. Saya sampai gini pukul muka saya gitu, saya lagi kenapa gitu, saya sampai begitu gitu. Dan mungkin mengira saya kemasukan setan dan sebagainya, atau saya punya modus lain lah gitu ya. Nah terus saya tuh sampai bahkan waktu berjalan ke Mualaf Center itu saya gini kayak bilang, ya Allah, kalau belum ya Allah kayak masih ya Tuhan, kalau ini saya tuh durhaka sama suami sama orang tua gitu ya, tolong jangan bikin saya sampai ke Mualaf Center. Saya sempat begitu gitu. Sempat begitu ya, sampai saking saya kenapa gitu. Saya udah coba bendung dokter tapi nggak bisa gitu ya. Mungkin kalau banyak orang dapat hidayah tuh sebelum nikah gitu kan. Saya sudah punya anak 3, jadi kayak mikirnya ini kalau sampai dilanjutin saya tahu bakal berantakan gitu, tapi kayak berusaha merem, berusaha udahlah gitu ya, nggak bisa gitu. Dan yang ada ya udah, akhirnya waktu itu
saya setelah yang bersyahadat itu, saya cuma pegang, jadikan sabar dan sholat penolongmu. Jadi apapun yang terjadi tuh, yang saya perjuangkan justru sholatnya gitu. Dengan segala ketidaksempurnaan ya dok, belajar itu pakai YouTube dulu gitu, bacaan sholat, gerakan sholat mungkin nggak sempurna gitu sama sekali, tapi betul-betul waktu itu saya rasakan gimana saya benar-benar apa ya, pasrah banget sama Allah gitu ya, bahwa setiap selesai sholat tuh yang alhamdulillah banget bisa sholat gitu ya, mudahkan ya Allah untuk sholat berikutnya gitu terus gitu, yang apa namanya sampai saya minta waktu juga sama Allah waktu itu ya Allah tolong ya Allah kasih waktu saya selesaikan baca terjemahan Al-Quran dulu, baru saya ketahuan gitu, karena kan sembunyi-sembunyi dulu gitu ya, karena kenapa, bukan saya takut atau gimana, tapi saya nggak mau nanti saya salah menjawab gitu ya atau apa gitu, jadi nanti malah menjelekkan Islam, saya pikir gitu. Dan betul banget itu, saya ingat Ramadan minggu ketiga itu alhamdulillah selesai baca terjemahan karena belum bisa bahasa Arab sama sekali, termasuk juga terus saya belajar buku-buku lain, termasuk buku Umi Iren yang Islam dihujat, karena saya juga dapat buku Islam Invasion dari adik saya yang disuruh baca, tapi kok nggak tahu kenapa saya nggak ngerasa itu kayak ilmiah, tapi kok ngawur gitu. Kalau saya pas di hati saya gitu ya, pendapat saya, terus saya nih, masa sih nggak mungkin orang Islam tinggal diam ini, saya pikir gitu, pasti ada yang menjawab, dan apa namanya, yaitu saya cari, ternyata yang keluar buku Umi tuh, Islam dihujat gitu. Jadi saya justru kenal Umi dari bukunya dulu juga gitu. Nah, terus alhamdulillahnya ini sambungannya ini yang mengherankan, kalau udah Allah yang pertemukan itu ya. Jadi saya akhirnya ketahuan singkat cerita dengan mantan suami ketika mau sholat tahajud. Kemudian sudah ya, pastinya beliau kaget, kelepasan lah melakukan beberapa tindakan kekerasan gitu. Terus saya sempat dibawa ke rumah mertua, terus itu sepanjang jalan itu saya diem, cuman berzikir dalam hati terus gitu ya, cuma minta tolong sama Allah. Saya nggak tahu, saya pikir saya akan sudah mati posisinya saat itu. Saya cuma bilang, ya Allah, alhamdulillah kalau saya mati dalam keadaan Islam, saya bilang gitu. Cuman ya saya minta tolong, soalnya kan ada anak-anak saya gitu. Terus alhamdulillah ya Allah tolong, saya balik ke rumah suami ketiduran, anak saya sudah bangun, jadi saya mandikan anak saya. Ternyata saya dijemput polisi gitu, polisi datang gitu, saya lagi mandikan anak saya, dibilang, Bu ada polisi di depan, kata pembantu saya. Terus saya ditanyain tadi ada keributan apa dan sebagainya. Terus itu saya bahkan usir polisinya gitu ya, saya takut nanti kalau bangun malah saya lebih dimarahin lagi gitu. Terus sama polisi nggak bisa, saya bilang enggak Pak, itu nggak bekas kayaknya, soalnya suami saya juga pengacara, dia tahu mana yang nggak menimbulkan visum gitu di kulit kepala sama di kuping. Saya bilang, apa itu Bu, ini sudah mulai memar, ternyata sudah kelihatan, bibir juga sudah ada memar gitu. Diapain lagi Bu? Paha sempat Pak dipukul, terus ada polon yang buka, masih ada ruas jari gitu. Terus jadi nggak bisa, Ibu harus visum sekarang juga, BAP juga sekarang juga. Jadi itu saya bener-bener udah ngikut aja, saya nggak bisa mikir. Waktu saya nggak bisa mikir, selesai dari polisi, alhamdulillah itu teman-teman saya bawa lawyer, saya nggak punya lawyer, itu teman saya yang bawain lawyer. Masya Allah, ternyata lawyernya itu adalah lawyernya Umi Iren juga gitu. Jadi itu saya itu sama beliau dibilang, Ica sekarang gimana, Ica mau pulang atau gimana, pada nanya gitu. Ica bilang nggak bisa, Ica nggak tahu, Ica nggak bisa mikir, terus gelap, Ica nggak tahu, Ica bilang gitu. Terus habis itu mereka bilang ya udah kita yang mikir, katanya gitu. Terus habis itu lawyer Ica bilang, anak-anak di mana gitu, anak-anak di rumah, ntar aja ya Mas, minta tolong nanti diambilin. Saya bilang di pengadilan, saya bilang gitu. Tapi beliau bilang enggak Ica, saya pengalaman, anak itu bukan barang, dibilang kalau bisa dibawa sekarang dibawa. Ya udah saya cek dulu ya, udah bangun belum suami saya. Saya tanya, Mbak belum Bu, Bapak belum bangun. Ya udah Mbak, sekarang keluar sekarang juga, nggak usah bawa apa-apa. Saya bilang sama anak-anak. Jadi alhamdulillah itu dibawa sama saya nggak tahu saya mau dibawa kemana. Ternyata lawyer saya bawa ke tempat Umi